Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat peserta setia webinar Tanya Apa Saja TAS. Hari ini adalah seri TAS yang sudah memasuki 181 dengan sesi hari ini yang mengisi adalah dari Divisi Obstetrik Ginekologi Sosial dengan topik peran leadership SPOG dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi setelah penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ya, yang nanti akan menjadi narasumber pada pagi hari ini adalah Dr. Muhammad Ardian Cahya Laksana, SPOG, Subspesialis Obstinsos Magister Kesehatan. Selamat pagi, Dr. Didin. Masih tes mikrofon, Dr. Didin. Masih belum. Oke, Assalamualaikum Pak Pandu. Waduh, dari Salam, Eropa dok. langsung mimpin kita ini luar biasa. Siap, dok. Ini siap-siap jogging nih, dok. Terus kemudian yang kedua, Dr. Muhammad Hud Suhargono, SPOG, Subspesialis Obstinsos. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Hud. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Pandu? Tambahnya Alhamdulillah, lancar katanya di sana. Dingin ya dok ya? 9 derajat, dok. Ya, kemudian yang akan bertindak sebagai moderator adalah menggantikan Dr. Budi Prasetyo adalah Dr. Baksono Winardi, SPOG, Subspesialis Obstinsos. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Baksono. Mungkin Dr. Baksono akan, ya, Assalamualaikum, dok. Masih belum masuk suaranya, nggak apa-apa. Jadi seperti biasa nanti kedua narasumber akan menyampaikan sedikit sedikit introduction mengenai topik dan silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom Q&A dan izin kepada host saya akan menyampaikan maaf kepada panitia saya akan menyampaikan sedikit pengumuman untuk tanya apa saja. Kita insya Allah akan memberlakukan sistem kepesertaan jadi nanti mulai berikutnya, mulai bulan Oktober, ini TAS akan memberlakukan sistem membership, di mana benefit yang didapatkan adalah mendapatkan satu SKP Kementerian Kesehatan setiap minggunya, dan kami sudah berpengalaman lebih dari 180 seri acara TAS yang berlangsung dalam 4 tahun, jadi kita konsisten dan konsekuen. Kemudian dari narasumber acara TAS adalah seluruh certified staff Departemen Obstetrik dan Ginekologi RSUD Dr. Sutomo dan FK UNER. Acaranya insya Allah akan tepat waktu dan peserta membership akan mendapatkan link Zoom via email di setiap seri acara. Di mana nanti biaya registrasi adalah Rp185.000 per bulan. Jadi ini kami lakukan untuk selalu menjaga kualitas dan ya sebetulnya kami ini cita-citanya ingin tetap membuat tas ini sebagai tidak berbayar begitu ya, tapi karena adanya satu dan lain hal SKP Kementerian Kesehatan ada biaya-biaya tambahan sehingga ya eh, kita akan memperlakukan sistem membership seperti ini. Baik, mungkin itu pendahuluannya. Berikutnya kami serahkan kepada moderator Dr. Baksono Winadi untuk bisa memimpin acara tas. Terima kasih. Silakan Dr. Baksono. Dr. Baksono apa masih ada kesulitan, Dok? Terus, Oh ya, iya, siap. jadi Internetnya nggak stabil ini. dengar enggak ya? Halo? Dengar, Dok? Nggih, Dengar dengar, ya? Dok. Dengar, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Senang sekali saya bisa bertemu pada tiap mingguan ini ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai faktor leadership, ya. Leadership dalam upaya menurunkan AKI. Ya. Jadi kalau kita tahu leadership itu definisinya itu adalah kemampuan untuk melakukan pengorganisasian, memberikan visi misi dan sebagainya yang tentu sangat diperlukan di dalam suatu kerja melaksanakan suatu program yang sistematik untuk menurunkan AKI. Tanpa leadership tentu
nanti akan dibahas mengenai pentingnya leadership di dalam rangka menurunkan AG. Saya menggantikan Dr. Budi Prasetyo yang sekarang ini juga di Swedia kalau tidak salah ya. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, saya kira bisa dimulai dengan para narasumber yang luar biasa ini, Dr. Ardian, Dr. Hud Suardono ini adalah para pakar tingkat nasional. Jadi jangan khawatir, ini adalah pakar-pakar yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Saya persilakan siapa dulu yang memberikan kata untuk mengawali diskusi kita pada hari ini. Mungkin Dr. Ardian dulu mungkin, silakan. Ya. Gimana Pak Hud? Apa saya dulu sebentar? Silakan. Oke. Ya, terima kasih Dr. Baksono Winardi, SPOG Subspesialis Obstinsos. Yang saya hormati Dr. Hud Suardono, SPOG Subspesialis Obstinsos, dan host acara ini Dr. Pandu, yang meskipun di Swedia masih subuh mungkin ya, tapi sudah ikut membuka acara ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, para senior sekalian, saya akan menyampaikan tentang, mungkin nanti apa yang saya sampaikan sedikit saja tentang teori leadership yang saya yakin Bapak Ibu sejawat sekalian sudah menjalankannya, namun karena hari ini kita ada mencolek tentang Undang-Undang Nomor 17 2023, sehingga nanti aspek-aspek apa saja yang kemudian nanti dalam penerapannya perlu kita cermati. Ya, saya sampaikan, saya share materi saya. Sudah terlihat, G? Ya. Ya. Jadi sedikit tentang clinical dan meta leadership dalam peningkatan mutu pelayanan maternal pada Undang-Undang Nomor 17 2023. Di beberapa jurnal sudah terbukti bahwa ada 7 aspek ya, 7 aspek prinsip kepemimpinan yang ternyata memiliki hubungan yang signifikan dengan penurunan angka kematian ibu. Jadi kalau kita lihat, AKI ini selalu jadi isu, tapi kita punya tools apa saja juga masih belum berhasil. Oleh sebab itu, kita juga perlu memikirkan gimana meningkatkan kapasitas kepemimpinan SPOG untuk juga bisa menurunkan AKI ini. Di samping hal-hal teknis klinis juga tetap ditingkatkan. Pertama, komitmen terhadap kualitas pelayanan. Ini sudah tidak diragukan. SPOG di Indonesia, saya yakin komitmen terhadap kualitas pelayanan ini jadi hal yang menjadi perhatian. Hanya memang kita harus meyakinkan pada pihak lain tentang komitmen terhadap kualitas pelayanan ini. Yang kedua adalah pengembangan tim yang kompeten. SPOG harus mampu mengembangkan tim yang ada menjadi tim yang kompeten dan tim yang juara. Nanti Dr. Hud akan menyampaikan teknis praktisnya di lapangan seperti apa. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data. Jadi ketika kita berargumen, ketika kita melakukan advokasi dan sebagainya, sebaiknya semua hal itu ada dasar datanya. Dari mana datanya? Bisa dari pelayanan kita sehari-hari, bisa dari rumah sakit. Itu juga bisa akan sangat kuat untuk menyampaikan argumen kita kepada stakeholder. Yang keempat adalah penerapan protokol dan standar yang ketat. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua bahwa penerapan protokol dan standar ketat ini idealnya akan menjadi pagar atau guidance bagi kita dalam melakukan pelayanan. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Di era medsos, maka apa yang kita sampaikan di grup WA, di media sosial itu menjadi sangat penting gitu. Kadang-kadang itu di capture sama pihak-pihak lain begitu ya, dan jangan sampai kita sebagai SPOG kemudian menyampaikan hal-hal yang terlalu negatif misalkan, sehingga ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang efektif menjadi tidak tersampaikan dengan baik karena stakeholder merasa saya selalu dikritik misalkan seperti itu. Nah, ini yang harus hati-hati begitu ya. Nomor 5 ini komunikasi efektif baik itu internal maupun eksternal harus menjadi perhatian. Memberdayakan masyarakat. Nah, dalam masalah kematian ibu, memberdayakan masyarakat menjadi hal yang sangat fundamental. Mengajak ormas dan sebagainya untuk ikut serta itu sangat baik. Salah satu contoh saya sebutkan di sini Dr. Hud ya.
Dr. Hood ini luar biasa. Jadi contoh bagaimana Dr. Hood bisa memberdayakan ormas-ormas di Bangil untuk menurunkan AKI dengan satu isu saja, yaitu mengatasi anemia. Dan mereka dengan gegap gembita mendukung program ini. Salut untuk Dr. Hood. Kemudian yang ketujuh adalah advokasi sumber daya manusia. Jadi seringkali kita juga terjebak pada masalah-masalah keterbatasan sumber daya, sehingga usulannya nambah SDM, padahal di era BPJS saat ini harus sangat efisien. Kemudian bagaimana Undang-Undang Nomor 17 2023 mencantumkan tentang kepemimpinan. Saya dibantu oleh AI mencoba merangkum ini. Ada 4 aspek dalam undang-undang tersebut, terdapat poin-poin yang membahas tentang kepemimpinan. Satu, peran dan tanggung jawab pemimpin kesehatan. Bagaimana peran dan tanggung jawabnya? Menekankan pentingnya kepemimpinan dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan kesehatan, termasuk akuntabilitas dan transparansi. Kita semua, para SPOG, merupakan pemimpin klinis dan pemimpin kesehatan. Dan sehingga kita punya tanggung jawab untuk hal tersebut. Pengembangan sumber daya manusia mengatur tentang pelatihan, pengembangan kapasitas kepemimpinan di kalangan nakes untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin yang lainnya. Sehingga harapannya SPOG yang bekerja di sebuah rumah sakit, maka dia akan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh nakes di rumah sakit tersebut untuk meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, penguatan implementasi kebijakan. Bila ada kebijakan, maka pemimpin akan memberikan arahan, mengawal bagaimana implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Contoh misalkan saat ini tentang MPSR, MPDN, dan sebagainya. SPOG di seluruh Indonesia harus paham betul bagaimana sekarang MPSR dilakukan berbasis MPDN. Sehingga akses SPOG kepada MPDN harus ditingkatkan. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat. Saya langsung saja pada teori kepemimpinan mental leadership yang saat ini harusnya dibutuhkan. Karena apa? Di mental leadership ini banyak hal yang kita kemudian tidak hanya sebagai pemimpin di rumah sakit, tapi juga merupakan pemimpin di luar rumah sakit. Sehingga ada 3 aspek dari mental leadership ini, ada konektivitas, ada situation, ada the person. Sehingga inilah 3 aspek inilah yang akan mendorong leader itu untuk bisa keluar dari kandangnya, untuk memberikan advokasi dan mengajak pihak lain meskipun dia bukan merupakan pemimpin pihak lain. Tapi dengan kekuatannya bisa memfokuskan program-program penurunan AKI bisa menjadi prioritas. Ya, sekali lagi tentang meta leadership ini menjadi teori yang baru muncul lagi setelah adanya COVID. Karena di sana rupanya banyak pemimpin-pemimpin yang muncul ketika situasi krisis. Ya. Nah, di beberapa literatur sudah dijelaskan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara clinical dan meta leadership terhadap mutu pelayanan. Bahwa kepemimpinan klinis dengan peningkatan kualitas pelayanan tingkat primer terintegrasi. Hubungan pimpinan, keterampilan organisasi, keterampilan manajemen proses, dan sebagainya, jelas akan meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin itu saja dari saya. Tidak berlama-lama, mungkin lebih baik kita nanti akan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Baksono. Silakan, Dok. Izin, jelas bahwa leadership ini memang diperlukan dalam upaya menurunkan ya, terutama sekali SPOG itu diharapkan semuanya itu mempunyai karakteristik leadership ini yang kental ini dengan sesuai dengan areanya yang dikuasai gitu mungkin. Barangkali Dr. Ruth lebih menekankan lagi mengenai aspek leadership ini di dalam langkah penurunan AKI sesuai dengan 11. Silakan Dr. Ruth. Terima kasih Dr. Baksono untuk bisa memoderatori pada pagi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para guru besar, teman sejawat penggiat leader-leader di daerah begitu ya, kira-kira yang ada di sini pasti menjadi champion leader di daerahnya masing-masing, di fasilitas kesehatannya masing-masing. Jadi saya akan banyak lebih menyoroti dalam masalah praktikal ya, mungkin praktek klinis yang bisa
diperbuat dilakukan oleh teman-teman SPOG begitu dengan melihat tantangan yang begitu besar ya. Artinya memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, terutama mungkin di vaskes kita, dan kalau kita bisa bergerak ke komunitas di sekitar kita, gitu kira-kira. Izin share ya. Ya, leadership di era transformasi kesehatan nasional. Jadi memang kalau dihubungkan dengan undang-undang kesehatan terbaru kita, memang apa yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan lebih ke arah bagaimana mentransformasikan kondisi sebelum ini kan belajar dari COVID sebenarnya, pandemi COVID. Kemudian teman-teman di Kementerian Kesehatan membuat semacam strategi dan melihat kerentanan dari pelayanan kesehatan kita di era pandemik, sehingga mereka membuat semacam strategi untuk melakukan transformasi kesehatan nasional. Kalau bicara transformasi, tentu saja akan kita melihat ada 6 ya yang menjadi pilar transformasi, mulai dari layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Inti tentu saja kalau bicara tentang transformasi tentu akan berdampak pada hal-hal yang sifatnya memang dalam proses implementasi dari undang-undangnya, dari peraturan-peraturannya, dari kondisi pembiayaan dan sebagainya akan berdampak pada proses pelayanan. Ini belajar dari sini memang ada teori yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan transformasi suatu sistem pasti akan menyebabkan ada yang dinamakan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity dari pelayanan tersebut. Ya. Ini yang menjawab itu memang ada beberapa teori yang mengatakan model leadership ini diperlukan untuk mensiasati atau mensikapi bagaimana model transformasi itu dijalankan di layanan kesehatan, sistem kesehatan di suatu daerah, gitu kira-kira. Jadi dengan melihat ini memang diperlukan leadership yang mempunyai dasar-dasar untuk menjawab VUCA ini, kalau di teori itu, untuk bisa meningkatkan kualitas layanan, outcome dari pasiennya, dan kenyamanan dari standar pelayanan kita, gitu kira-kira. Jadi memang kalau kita melihat, memang pelayanan maternal itu sangat rentan dengan model perubahan transformasi ini, karena memang pelayanan maternal obstetri ini memang ada sesuatu yang volatility-nya sangat tinggi ya, berubah-ubah begitu ya, kebijaksanaan berubah, ada kecepatan perbedaan dari pelayanan, perubahan kebijakan perawatan kesehatan, standar pelayanan yang diterapkan, indikator pelayanan kesehatan, target pelayanan dan sebagainya. Ini yang menyebabkan para pemimpin itu harus menjawabnya dengan vision yang jelas. Harus bisa merespon dengan perubahan dengan cepat ya. Berubah-ubah itu bisa dilakukan, mereka harus mempunyai kemampuan untuk mempunyai visi yang jelas terhadap pelayanannya. Mampu mengadaptasi pelayanan itu sehingga bisa menjawab perubahan yang drastis pada standar pelayanan misalnya. Ketidakpastian ya, dalam layanan maternal itu ketidakpastian sangat tinggi ya, karena model dari pedoman yang satu belum tentu bisa mendapatkan hasil outcome yang sama. Jadi memang harus ada kepemahaman untuk mendengarkan, ada komunikasi bagaimana implikasi dari layanan itu terhadap standar, bagaimana bisa mengimplikasikan standar itu disesuaikan dengan kondisinya. Jadi harus membuka komunikasi. Jadi sangat benar kalau memang kepemimpinan salah satunya adalah mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi terhadap kondisi layanannya. Pelayanan kesehatan tentu kompleks ya. Masalahnya bisa penyebab yang satu menyebabkan yang lain, atau yang satunya berdampak kepada yang berikutnya. Jadi mereka agak sulit kalau pelayanan itu dilihat dengan macam kompleksnya, memulainya dari mana. Jadi clarity, kemampuan harus memisahkan untuk membuat prioritas dari masalah itu menjadi penting. Memilih permasalahan dengan model berbasis data, kemudian memilih kira-kira intervensi apa yang paling tepat, itu mungkin menjadi acuan kita untuk mempunyai pemimpin yang berorientasi pada VUCA ya, kompleksitas. Jadi mampu melihat masalah itu berbasis data untuk menyusun prioritas masalahnya, kira-kira yang mempunyai daya ungkit paling besar yang mana.
ini yang dipilih menjadi intervensi di suatu kebijakan misalnya. Ambiguity ya, tidak jelas. Kadang-kadang ini yang menyebabkan harus peran dari masing-masing pemberi layanan itu harus diperjelas di sana. Ini yang menyebabkan kadang-kadang model siapa berperan apa dan apa tanggung jawabnya ini menjadi rancu kadang-kadang. Jadi memang diperlukan model pemimpin yang bisa melakukan kolaborasi interprofesi, mulai dari rumah sakitnya, di fasilitas kesehatan, mungkin kolaborasi di inter rumah sakit dengan puskesmas, rumah sakit dengan dinas kesehatan. Kolaborasi ini yang menyebabkan ketidakjelasan akan menjadi agility, begitu kira-kira. Jadi kemampuan untuk menjawab PUKA ini di pelayanan maternal, karena memang transformasinya begitu cepat, sangat dibutuhkan untuk melakukan pelayanan yang berbasis standar dan berkualitas. Jadi kalau kita lihat memang leadership ini memang diperlukan untuk melakukan pelayanan yang baik begitu kira-kira untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Bagaimana levelingnya bisa terjadi di kebutuhan untuk leadership itu bukan hanya di tingkat fasilitas kesehatan tentu saja, sampai ke tingkat nasional pun memang harus mempunyai leader yang berwawasan leadership, yang berwawasan bisa menjawab, bisa merangkul, bisa berkolaborasi, bisa memilih intervensi yang tepat, bisa mengaplikasikan layanan standar itu sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Di tingkat dinas kesehatan, di tingkat kabupaten juga memerlukan itu. Jadi ini menjadi model bahwa memang diperlukan model leadership yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan itu, karena nantinya akan berpengaruh terhadap input, berpengaruh dengan output dari pelayanan itu, mulai dari provision of care, experience of care, kemudian manajemen dari organisasinya, access to care, ini akan sangat berpengaruh pada model bagaimana kita menjawab kebutuhan dari tempat kita bekerja, begitu gitu. Jadi memang betul, Dr. Ardian, kita memerlukan pemimpin yang mempunyai visi, mempunyai kualitas yang berstandar kualitas, menjaga kualitasnya, kemudian data driven untuk intervensinya, decision making, berbasis data, untuk inovasi-inovasi, memunculkan inovasi di daerah, memunculkan inovasi di fasilitas kesehatan untuk menjaga kualitasnya, melakukan training yang tepat, kebutuhan dari tenaganya, kemudian bisa mengkomunikasikan dengan komunitasnya, dengan pengambil kebijakan di daerah dan sebagainya. Jadi role leadership sangat luas memang, dan ini memang diharapkan teman-teman SPOG bisa berperan di sana. Ya, ini yang muncul pertanyaan-pertanyaan besar begitu. Biasanya siapa leader pemimpin layanan maternal di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi memang yang punya wewenang membuat kebijakan dari regulasi itu saja pemerintah. Yang punya pengetahuan klinis, SPOG, dan yang punya pengaruh untuk menggerakkan masyarakat, tokoh masyarakat. Jadi diharapkan memang SPOG itu bisa merangkul, merajut leader-leader di pemberi layanan, leader-leader di pengambil kebijakan, dan leader-leader di komunitas mestinya. Jadi memang ada kemampuan untuk menginfluence kebutuhan untuk melakukan standar pelayanan, melakukan gerakan dan sebagainya yang berbasis pada di fasilitas, di komunitas maupun di pengambil kebijakan. Jadi kalau diusulkan memang kita nggak bisa bergerak sendiri untuk melakukan menginfluence ya, untuk supaya pelayanan itu menjadi suatu hal yang masif begitu, yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi memang disarankan ya, ini perlu dirajut menjadi suatu yang sifatnya kolaboratif, menjadi sebuah gerakan. Tanpa itu memang agak sulit untuk menginstitusionalisasi suatu ide, suatu visi menjadi suatu hal yang bisa diterima bersama. Kita kalau bergerak menjadi gerakan tanpa lebih menjadi institusi yang bergerak gitu, akan menjadi lebih mudah untuk membuat visi kita teraplikasi di lapangan. Jadi saya bersyukur sekali kemarin ada WA group dari teman-teman POGI Surabaya begitu, yang mengajak teman-teman SPOG bisa berperan di puskesmas di Surabaya. Ini saya rasa langkah luar biasa menurut saya. Tapi memang mungkin kedepannya perlu diinstitusionalisasi menjadi suatu gerakan bersama begitu. Jadi kalau kita mengenal CSR, Corporate Social Responsibility, sudah waktunya mungkin kita membuat OSR gitu, Obstetrician Social Responsibility, yang bisa teman-teman Obgyn lebih berperan lagi di tingkat komunitas, bisa bergerak lebih luas.
Hal ini bisa dilakukan sebenarnya pada beberapa hal best practice yang mungkin menjadi bisa menjadi contoh begitu ya best practice. Ini ada beberapa hal kalau kita bicara mengenai quality improvement, jadi tentu saja kita harus mempunyai tujuan bersama. Kalau belajar dari pengalaman di Bangil ya, jadi memang kita harus mempunyai tujuan bersama yang menjadi mimpi bersama begitu kira-kira. Tanpa itu kita akan sulit untuk membuat influence dari masalah itu menjadi masalah bersama. Kalau kita punya masalah bersama, tentu saja nantinya akan kita bisa lebih cepat mengajak tokoh-tokoh yang lain, leader-leader yang lain untuk bergerak begitu kira-kira. Jadi ini yang dilakukan di Pasuruan Bangil dan ini bisa menjadi suatu gerakan karena kita berbasis data. Jadi penting memang seperti Dr. Ardian tadi mengutarakan bahwa data itu menjadi penting dan data itu harus dilakukan monitoring. Jadi jangan kita hanya data mempunyai masalah, tapi bagaimana proses intervensi kita itu bisa mendapatkan outcome yang baik. Jadi terus dimonitor. Dengan demikian kita akan melihat ada hal yang bisa diperbaiki, ada hal yang mungkin perlu dikuatkan dan sebagainya dengan basis data. Pemimpin yang baik membuat proses decision, membuat proses pengambilan keputusan berbasis data. Dan ini akan bisa menjadi trigger untuk teman-teman di puskesmas untuk melakukan inovasi atau ide perubahan di masing-masing fasilitas kesehatan. Dan ide perubahan itu dilakukan, dan ide perubahan itu dengan mereka dengan senang hati melakukan itu dan dilakukan terus monitoring evaluasi berbasis data. Kita bisa melihat perbaikan pelayanan itu dengan melihat data yang dilakukan di masing-masing fasilitas kesehatan dan ini menjadi suatu yang menjadi karena memang sudah terbukti bisa memberikan perbaikan layanan dan menguatkan pelayanan di tingkat masyarakat. Jadi akhirnya dengan model kita bekerja di rumah sakit di fasilitas kesehatan, kita bisa mengadvokasi kondisi perbaikan itu menjadi gerakan di tingkat kabupaten. Kita bisa melakukan advokasi di tingkat Bapeda dan sebagainya, dan kita mempunyai satu tujuan bersama kira-kira begitu. Sehingga nantinya akan berdampak kepada semua layanan dan kita memilih intervensi yang kira-kira mempunyai daya ungkit untuk bukan hanya di pelayan kita, tapi bisa menggerakkan masyarakat dengan model yang mudah dicerna. Akhirnya muncul suatu gerakan memastikan sebuah ibu hamil di Kabupaten Pasuruan saat trimester ketiga dan persalinan tidak anemia. Ini menjadi tagline yang kita pakai sesuai dengan kondisi yang diperlukan di dinas kabupaten dan kondisi ibu hamil kita di daerah. Saya kira gitu. Jadi memang ada praktek-praktek yang memang harus kita lakukan sehingga model dari bagaimana kita bisa menjadi leader di suatu daerah itu praktek-praktek itu harus kita lakukan bersama-sama. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hud atas penyampaiannya. Jadi betapa pentingnya leadership. Leadership itu adalah suatu kemampuan. Jadi kemampuan ada mungkin bisa dijabarkan ya. Jadi seorang leader itu paling tidak punya kemampuan visi misi, kemampuan kolaborasi, pemberdayaan tim, jadi bukan bekerja sendiri ya, jadi harus bisa melakukan bahkan mendirijen, jadi dirijen dari suatu organisasi untuk menuju ke satu tujuan bersama. Itu yang mungkin barangkali perlu ditekankan. Jadi seorang SPOG tidak hanya berkutat di dalam potensi klinis saja, kalau ada kasus ya ditangani, kalau tidak ada ya sudah. Bukan begitu, oleh karena itu seorang konsultan Nobjinsos itu dibekali juga oleh kemampuan leadership ya. Itu harus. Yang penting dalam aplikasinya barangkali ya. Saya itu sebagai daerah itu harus ngapain gitu loh. Jadi nah itu baik
Internetnya nggak stabil mungkin, dokter. Bisa didengar suara saya? Putus-putus, Halo? dok. Ya, putus-putus tadi, Dok. Ya, Dokter Baksono terlempar sepertinya. Iya. Sudah ada pertanyaan belum ya? Ini dari Dokter Indi kayaknya ada, Dok. Iya. Mungkin bisa kita bantu jawab dulu mungkin. Boleh saya jawab dulu gitu, Dok? Ya, Menurut saya konteks, apakah ini ada konteksnya dengan kepemimpinan? Bisa, ada, sangat ya, ada. Jadi begini, Dokter Indi, terima kasih atas pertanyaannya bahwa sejauh mana langkah POGI untuk penanganan kasus abortus provocatus medicinalis untuk mengurangi. Nah, jadi kita kembali saja nanti ke perundangan yang berlaku, ya, bahwa apa syarat-syarat yang jadi kita kembalikan ke masing-masing SPOG apakah sudah memenuhi syarat yang berlaku untuk dilakukan apa abortus provocatus medicinalis begitu. Kalau nggak salah syaratnya ada ya di undang-undang ya Dr. Hood ya. ya jelas ada di Undang-Undang Kesehatan Ada juga di ada. undang-undang Iya, itu dan juga kita juga harus berpikir tentang aspek keagamaan yang kita yakini begitu ya. Jadi tidak hanya satu masalah undang-undang saja, tapi aspek keagamaan. Dan itu mari kita kembalikan. Karena saya yakin POGI sudah membuat aturannya ya, berdasarkan aturan yang berlaku. Sementara kita menjalankanlah yang kemudian melakukan ini dengan konsisten. Pasti ada ekses di lapangan, pasti ada yang kalau grafik distribusi frekuensi itu kan di tengah yang paling banyak, yang kiri kanan yang sedikit, tapi kadang-kadang muncul kemudian kita berpikir loh kok sekarang ada ya kasus seperti ini. Nah, ya kalau seperti itu mari kita selesaikan secara case by case. Begitu jawaban saya. Dokter Hood, monggo. iya. Jadi saya kira memang apa untuk abortus ini di organisasi profesi kita juga sudah punya PNPK-nya mungkin ya untuk penanganan abortus. Jadi memang ada beberapa hal yang memang kita kalau leadership ya tentu saja kita berbasis apa standar pelayanan kita. Tapi jangan lupa aspek dari advokasi untuk misalnya mengenai eh, perencanaan kehamilan, kemudian bagaimana kita memahami itu sebagai penundaan kehamilan pada pernikahan remaja dan sebagainya. Kemudian ini ada beberapa hal yang aspek KB kita, family planning, bagaimana kita, ini mungkin bukan hanya aspek abortusnya yang harus kita lihat sebagai seorang SPOG, tapi bagaimana itu bisa terjadi. Bagaimana kita memahami sebagai proses promotif preventifnya supaya tidak terjadi abortus yang tidak diinginkan. Dan hal yang memang harus diketahui oleh publik bagaimana mengenai hal-hal yang memang disyaratkan oleh undang-undang dan tentu saja dengan pendekatan keagamaan yang kita percaya bersama. Kira-kira gitu ya. Jadi memang lebih ke arah itu ya untuk bukan hanya abortusnya, tapi bagaimana usaha promotif preventif, advokasinya, kemudian promosi kesehatan dan sebagainya yang mendasari supaya memang benar-benar masyarakat itu paham bagaimana melihat permasalahan abortus itu menjadi suatu hal yang diketahui bersama begitu kira-kira. Dan teman-teman SPOG tentu saja harus memahami itu sebagai hukum. Kalau memang ada perundangan yang mendasari itu ya kita berstandar pada hukumnya yang ada dan kita harus mempunyai waktu untuk melihat apa undang-undang kesehatan itu secara keseluruhan dan mungkin rekomendasi dari organisasi profesi kita. Saya kira itu ya mungkin Pak. Oke, mohon maaf. Ini tadi saya terlempar. HRP ini. Twitternya nggak stabil gitu. Kan bisa di ini ya, di suara saya bisa di Tahun, tahun. Ya. iya iya ya. Sehingga saya belum bisa memantau ini apa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis saya hilang semua. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi terima kasih Dr. Hood atas
komentarnya tadi mengenai mungkin menjawab pertanyaan tentang abortus dan sebagainya ya. Baik, jadi sekali lagi mungkin yang paling penting itu aplikatifnya. Ya. Saya sebagai SPOG itu mau ngapain sih? Kalau di daerah apa yang harus saya lakukan? Itu barangkali yang ini. Sebenarnya mudah ya, mudah. Kalau kita, yang penting kita itu mempunyai sense of belonging, sense of Kepedulian apa ya, ya? Ya, kepedulian. kepedulian ya. Jadi ada kepedulian akan masalah yang terjadi di daerah itu apa sih, dan bagaimana kita melakukan penyelesaian. Nah, ini butuh leadership memang. Jadi butuh bahwa dia punya visi misi ya, jadi punya kemampuan advokasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan untuk menggali sumber dana dan sebagainya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri untuk itu. Karena jer basuki mobil, nah kita tidak bisa memberikan advokasi kepada penentu kebijakan yang punya duit. Nah itu tentu kita ya akan tidak bisa bergerak dengan leluasa gitu loh. Nah itu yang diperlukan kepedulian ini ya. Jadi pada prinsipnya leadership itu diwujudkan dalam bentuk kepedulian dan kemampuan komunikasi. Itu saja sebenarnya. Kalau kita peduli dan komunikatif, insya Allah itu sudah mempraktekkan suatu leadership, kepemimpinan gitu loh. Nah, sayangnya tidak semua SPOG punya kepedulian gitu loh. Ya, kita harus akui itu ada yang peduli dengan dirinya sendiri, belum selesai dengan dirinya sendiri, bagaimana ya itu punya visi misi untuk dirinya sendiri supaya saya bisa eksis sebagai SPG dan sebagainya, itu juga butuh kemampuan juga ya. Nah, tapi kepemimpinan sosial, oleh karena itu kita terutama dari para subspesialis itu dibekali secara formal ya, dan harus lulus itu. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana aplikasi di lapangan. Sudah jadi konsulen, apa yang diperbuat itu yang bisa dinilai ya. Kalau enggak ya enggak bisa dinilai. Walaupun ada deretan gelar subspesialis atau ahli di dalam bidang objin sosial, tapi kalau tidak melakukan aplikasi dengan benar, tidak ya sama saja ya. Ya. Tapi misal bukan seorang subspesialis pun bisa melakukan itu ya, tidak harus secara formal ya. Nah, itulah yang tadi saya tertarik sekali dengan apa itu namanya obstetrician CSR itu. Nah, itulah itu kali OSR ya. Responsibility dari seorang obstetrician itu yang kita tunggu gitu loh. Demikian mungkin yang bisa saya tambahkan. Barangkali ada tambahan lagi Dr. Didin, atau barangkali ada dari floor yang punya pengalaman ya. Mungkin bisa bergeraknya juga bukan hanya di komunitas, Dok, bukan hanya di masyarakat. Bisa kita mulai dari fasilitas kesehatan kita saja sebenarnya. Ini juga perlu kepemimpinan yang tim leader yang bagus sebenarnya. Bagaimana standar pelayanan itu dikerjakan di rumah sakit kita itu menjadi sangat penting, karena sebenarnya SPOG ini juga mempunyai peran yang penting di situ, membuat SOP-nya, bagaimana SOP itu dijalankan, bagaimana melakukan penguatan kapasitas dari leader di timnya, bagaimana tim itu bergerak, bagaimana memudahkan mereka melakukan tindakan dengan baik, bagaimana melakukan training di fasilitas kesehatannya, memastikan bahwa yang dilakukan berkualitas, memastikan alur layanan itu berjalan dengan baik, memastikan sexual cesarean rate bisa turun, memastikan bahwa SC emergency 30 menit itu juga sebenarnya sudah cukup banyak. Kalau kita bisa menjadi suatu leader di tempat fasilitas kesehatan kita sebenarnya. Bisa memulai dengan itu sebenarnya, bukan hanya harus di komunitas. Bagaimana kita memperbaiki kualitas layanan di rumah sakit kita. Saya kira itu mungkin ya, tambahan itu. Ya, betul sekali, exactly ya. Jadi paling tidak di lingkungan kita sendiri itu ya. Betul, dimulai dari lingkungan kita sendiri. Kecil ya. Ada juga ya contoh misalnya
ada seorang teman itu ya yang memberi kepedulian, misalnya data yang ada ya, kita lihat dari data yang kita terima. Misalnya, oh ini puskesmas ini kok kalau rujuk begitu Ya, terus sampai itu. itu aja itu sudah suatu Iya, data. data. Dan itu ternyata bisa Betul. diintervensi, difasilitasi bahwa mengubah ya kenapa kok begitu ya. Dan ternyata betul itu salah satu contoh di satu rumah sakit ya menerima rujukan kok dari itu aja ya yang selalu dengan intervensi yang baik diberikan suatu keterampilan yang ya ternyata langsung dapat terjadi penurunan yang signifikan. Itu saja sudah bagus sekali ya. Tapi kalau kita tidak peduli, ngapain mau peduli? Saya ada HPP ya saya tangani selesai sudah. Emangnya bawa pikirin bukan itu kan satu sikap yang pokoknya ada ya saya kerjakan, kalau enggak ya sudah. Itu aja sudah menunjukkan ya. Jadi Betul. ketajaman di dalam pengamatan data itu aja sudah bagus. Nah, ini yang kita tunggu dari semua teman-teman SPOG ya, tidak hanya konsultan Nogjinso, semua ya. Jadi, semua itu harus mampu melakukan itu. Baik, ini ada Bang lagi yang ada mau bertanya, ini ada kok saya belum yang baik tertulis ataupun mungkin angkat tangan ya, angkat tangan bisa ya. Bisa langsung dijawab. Atau mungkin Dokter Didin ada tambahan lagi, Dokter Didin, dalam Itu konteks aplikasi nyata di masyarakat. Itu yang paling paling gampang ya, paling paling anu. Jadi kalau teori kita mulu-mulu macam-macam tapi tidak dilaksanakan ya ngapain ya. Tapi yang penting itu saya mau jadi seorang leader gitu, tapi apa langkah pertama saya misalnya. Itu aja jadi teman-teman ini ya. Jadi eh, saya apa namanya ya memahami lah tidak semua orang punya visi misi yang untuk kepentingan kepentingan sosial atau kepentingan dari daerah ya. Yang paling kecil adalah daerah ya, kepentingan dari daerah. Jangan jangan langsung kepentingan nasional enggak lah. Paling enggak di di lingkungan yang paling kecil di lingkungan kita sendiri tetapkan. Nah, kalau Dokter itu sudah tingkat nasional ya lain lagi ya. Dan yang paling anu lagi adalah kita lihat nanti ya seperti kepemimpinan nasional. Kepemimpinan Ya, nasional betul. itu kalau tidak punya visi misi Iya, ya betul. sekarang ini akibatnya kita rasakan. Iya, karena tidak ada leadership, tidak ada komunikasi dan kolaborasi. Yang ada adalah percakapan yang saling hujat menghujat dan sebagainya itu tidak produktif itu. Tidak produktif sama sekali ya. Dan itu dipelihara. Ya, kita menyinggung inilah. Sekarang ini kan susrek lah, karena tidak ada leadership. Itu contoh ya, itu contoh ya. Karena Iya. tidak ada leadership, maka jadi amburadul semua ya. Itu dapat kita Iya. rasakan Dok, ya. boleh nambah sedikit, Dok? Ya. Silakan. Ya, jadi kalau kita ini ya sebagai SPOG gitu ya, misalkan adalah saya praktek saja gitu, ya nggak masalah sebenarnya. Saya paham tentang kapasitas dan sebagainya, saya sangat paham itu dan mungkin ketertarikan itu kami paham. Tetapi pada pelayanan saat ini, pelayanan maternal khususnya, mau tidak mau seorang SPOG itu dituntut untuk menjadi leader, Dok. Satu, pada level klinis itu jelas Ya. praktek sehari-hari. Kedua, ada program tentang AMPSR, MPDN. Itu nanti ada kaitannya, Dok, dengan akreditasi. Nah, kalau ada masalah, maka direktur rumah sakit jelas, nggak usah ada masalah. Direktur rumah sakit itu bertanggung jawab tuh untuk minta SPOG ini sebagai leader, bagaimana melakukan audit AMPSR. Itu yang saya tahu, Dok. Yang ketiga, tentang Polnek misalkan. Kita semua anggota mungkin ada yang jadi ketua. Nah, ini juga ada sistem makro kesehatan yang melakukan audit terhadap Polnek itu sendiri. Nah, hal-hal itu
mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai SPOG juga harus meningkatkan kompetensi kita karena ada program-program wajib dari pemerintah yang harus dilaksanakan. Mungkin nanti Ya, Dr. Ruth juga menyampaikan tuh tentang update Ponek seperti apa. iya. Jadi ya benar, saya setuju Dokter Radian. Jadi memang kita mulai aja dengan indikator-indikator yang melekat di rumah sakit misalnya. Kalau kita berbasis dengan kebutuhan klinikal yang terstandar begitu ya. Nanti kan diharapkan memang ada indikator-indikator medis klinis ya, indikator klinis yang menyertai pelayanan maternal. Ini sedang digodok, ada 22 indikator di situ. Nanti di situ akan muncul eh, bagaimana kita memahami preeklamsi. Berapa persen yang preeklamsi berubah menjadi eklamsi. Berapa persen kita menterminasi pasien-pasien preeklamsi. Indikator-indikator itu sebenarnya menjadi apa ya, hal yang memang kewajiban kita akhirnya untuk bisa itu terstandarisasi di rumah sakit kita. Ya kita mestinya memang harus mempunyai apa ya, mempunyai concern untuk bisa indikator itu bisa berjalan dengan bagus. Dan itu memang dibutuhkan leadership. Kita bisa harus membuat tim leader, menjadi tim leader di pelayanan itu. Bagaimana apa kita membangun sistem, bagaimana alur pelayanannya untuk bisa melakukan itu walaupun kita mungkin tidak langsung ya, tapi kita akhirnya juga akan menjadi apa ya, bukan hanya cukup melakukan pelayanan saja, tapi kan kita berkepentingan juga bagaimana pelayanan itu bisa dilakukan dengan berstandar dengan bagus. Tanpa itu kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi mungkin kolaborasi akan muncul di situ, kolaborasi interprofesi, bagaimana kita berkomunikasi dengan tim kamar operasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan tim di kamar bersalin, bagaimana kita berkomunikasi dengan anestesinya. Ini kan butuh leadership sebenarnya, dan itu menjadi melekat pada kita sebagai clinical leader di rumah sakit. Jadi ini kebutuhan sebenarnya dok, untuk kita membangun bukan hanya kemampuan teknis medis ya, tapi memang kemampuan untuk leader di clinical, aspek clinical leadernya. Saya kira itu nanti kebutuhan kok rasanya memang untuk kita bisa melakukan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Di tingkat fasilitas kesehatan saja, di tingkat rumah sakit kita itu pasti akan menjadi kebutuhan kita melakukan menjadi clinical leader di fasilitas kita masing-masing. Itu kira-kira ya. Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas ya, jadi bahwa seorang SPOG yang bekerja di rumah sakit itu kan, rumah sakit itu adalah suatu organisasi yang harus dikelola dengan baik. Nah, itu perlu diperlukan suatu tadi kepedulian dan kemudian kemampuan untuk mengorganisasi. Ya, pelayanan Ponet itu kan sebenarnya kemampuan untuk mengorganisir banyak orang. Ya, di situ ada anestesis, itu ada perawat, ada bidan, ya, ada dokter spesialis anak, dokter spesialis obstet. Nah, itu kalau tidak diorganisasi dengan baik, bisa terjadi saling menyalahkan dan sebagainya gitu loh. Ya, Jadi misalnya perkara AS ini menurut saya gini, sana situ sudah gegeran besar. Karena tidak ada satu visi yang sama ya. Jadi dan kematian ibu itu tanggung jawab siapa? Tentu tanggung jawab semua karena satu tim ya, karena pelaksanaan pelayanan itu tim ya. Kalau misalnya pasien dengan komplikasi kardiologi gitu misalnya, kita nggak bisa sendiri dan kita harus mengorganisir teman kita dari kardiologis itu bagaimana saling memberikan masukan, asupan dan fasilitasi di dalam pelayanan. Nah, kolaborasi ini butuh satu kepemimpinan, leadership. Kalau enggak, ya akhirnya hanya bekerja bersama-sama, bukan bekerja sama, tapi kerja sama-sama dengan visi yang berbeda-beda nanti. Jadi akhirnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang positif ya. Itulah makanya seorang clinician itu juga perlu kemampuan leader ya, ya, clinical leader. ya clinical leadership gitu ya. Jadi itu ya, jadi intinya bahwa di dalam apa namanya, di dalam pelayanan baik itu komunitas maupun klinik itu selalu diperlukan itu, karena leader itu adalah seorang yang ada enam hal yang kalau salah itu, kemampuan untuk
memberikan visi misi, kemampuan untuk advokasi, kemampuan untuk kolaborasi, kemampuan untuk evaluasi, ya itu kemampuan-kemampuan yang harus dipunyai sebagai seorang leader. Nah, dan itu seorang clinician harus mempunyai itu, nggak bisa tidak. Karena apa? Karena nanti akreditasi rumah sakit itu kan yang dinilai adalah itu bagaimana suatu pelayanan Ponet itu terorganisasi. Indikatornya. Ya, itu kan maka ada di sana ada struktur organisasi, ya. Nah, itu diperlukan dalam setiap organisasi harus ada kemampuan leadership. Pasti itu, ya. Mulai kemana itu kita diberikan bekal SRLO itu kan learning organization, ya. Jadi strategic leadership in learning organization. Jadi itu adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari, ya. Bisa dipelajari, tidak otomatis bisa, ya, tidak otomatis kita harus belajar. Jadi belajar sepanjang hayat itu adalah leadership, ya, belajar sepanjang hayat. Leader itu bukan given ya dok ya, bisa dipelajari, bukan given. Bisa, jadi tidak given. Jadi sikap profesional itu sebenarnya adalah, ya, profesional. Jadi profesional itu adalah salah satu sebenarnya seorang leader itu punya sikap yang profesional gitu loh. Jadi setiap profesi ya harusnya itu. Memang komponennya leadership salah satu adalah melakukan tindakan secara profesional. Jadi bukan amatiran gitu loh maksudnya. Jadi karena kita itu profesi ya harus profesional. Jadi jangan amatiran lah. Jadi kalau dikelola secara amatiran, ya seperti ya. Jadi kalau sesuatu yang dilakukan oleh bukan ahlinya ya kacau ya. Ya, jadi karena kita sudah ahli, ya, dia harus profesional, ya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bukan seorang apa namanya? Punya jabatan profesi, ya. Kita kan punya jabatan profesi. Profesi itu artinya melaksanakan tindakan sesuai dengan standar profesi. Nah, itu diperlukan suatu leadership karena harus mengakomodasi dan melakukan kolaborasi antar profesi dan sebagainya. Itulah intinya sebenarnya dari percakapan kita hari ini, ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan lagi, ya? Enggak ada, ya? Kita lihat kok enggak ada. Jadi memang mungkin begini dok. Jadi memang ini kita belum bicara mengenai tantangan disruptif ya ke depan model pelayanan kesehatan kita. Jadi masyarakat semakin pinter, kemudian arus informasi juga semakin tersosialisasi dengan masif begitu ya. Ini tentu saja berdampak juga kepada kita mensikapi kondisi yang ada di masyarakat tentu saja. Jadi memang leader itu harus pembelajar ya. Jadi leader itu juga harus belajar mengenai kondisi-kondisi terkini dan sebagainya. Jadi munculnya nanti inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk pelayanan kita. Jadi kalau kita melihat model TAS ini juga menjadi inovasi, itu juga rasanya penting juga bagaimana melihat kebutuhan untuk menginformasikan pelayanan, menginformasikan update klinis dan sebagainya. Itu munculnya menjadi inovasi. Jadi kalau menurut saya memang leader itu akan menjadi pembelajar yang baik. Jadi memang dia akan melihat kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari fasilitas kesehatan yang tadi VUCA tadi, yang terus berkembang dengan macam-macam disruptifnya. Mungkin kita bisa belajar dari model pada saat kita mengalami pandemi ya. Itu muncul inovasi-inovasi yang luar biasa menurut saya. Bagaimana kita meregister kita, kemudian berapa orang satu orang bisa kelihatan berapa kali dilakukan imunisasi. Itu kan inovasi-inovasi sebenarnya. Itu kan perlu leadership sebenarnya. Untuk menjawab kalau kita punya musuh bersama, punya kondisi disruptif, kita akan menjadi pembelajar dan muncul inovasi-inovasi yang baru. Jadi ini memang diperlukan memang sense untuk merubah, sense untuk inovasi itu yang harus muncul di para leader kita. Ini bisa kita belajar banyak di pandemi kemarin memang. Pandemi kemarin itu sangat belajar kita bagaimana ketahanan kesehatan kita sangat rentan dan kita memerlukan basic data, kita perlu data yang bagus, kita harus bisa merunut
mensurveillance pasien-pasien kita itu menjadi luar biasa. Sebenarnya kalau kita belajar dari situ, pelayanan maternal itu mestinya memang menjadi pelayanan yang kita berpikirnya secara disruptif tadi. Jadi bukan hal yang biasa-biasa saja, kita harus punya inovasi-inovasi untuk menjawab pelayanan di kedepannya. Saya kira itu gitu. Ya, baik. Saya kira sudah banyak sekali kita berdiskusi ya. Cuma dari floor belum ada ini ya. Jadi satu aja tadi. Tapi intinya bahwa salah satu yang penting itulah kepedulian. Seperti misalnya ya, apa yang kita lakukan selama ini. Jadi memberikan feedback. Kasus-kasus near miss. Itu yang kita feedbackkan. Itu sebenarnya adalah suatu asupan informasi yang sangat luar biasa berharga kalau kita sikapi dengan baik. Tapi kalau tidak disikapi dengan baik itu seolah-olah wah menyalahkan dan sebagainya. Ya itu. Jadi itu harus ditanggapi secara positif sehingga tadi ada perubahan dalam jangan sampai seperti itu lagi. Contohnya Prof Lila itu bolak-balik mengomentari tentang rujukan ini ya, dan kita berikan feedback tapi tidak pernah berubah sehingga seolah-olah seperti skeptis dan agak produk nyelkit gitulah, agak sinis dan sebagainya. Ini kan suatu cambuk bagi kita bahwa kita harus mampu berubah gitu loh. Jangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang sudah ada perubahan ya, cuman gitu-gitu aja dan sebagainya ya. Jadi, nah sekarang ini kita punya masalah baru ya. Setiap tahun ada masalah misalnya di Plasenta Akreta itu. Loh, kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa? Apa bukan karena perilaku kita misalnya ya? Jadi tadi pagi laporan pagi bulan lalu ini dulu itu mungkin sekarang itu kecepatan operasi jadi utama karena anunya banyak, need-nya banyak, demandnya juga banyak, akhirnya ketemu jadi cepet-cepetan sehingga tidak dilakukan posisi yang baik waktu menjahit dan sebagainya. Itu yang ditengarai menurut pendapat beliau itu begitu. Jadi karena posisinya tidak baik, akhirnya endometrium itu masuk ke dalam dideng uterus, itu yang menyebabkan plasenta akreta. Itu postulasinya begitu ya masuk akal. Tapi beliau juga mengatakan ya memang tidak ada, mungkin banyak yang tidak percaya gitu. Tapi anyhow itu adalah satu masukan. Mungkin kalau kita lebih baik, dan itu kalau kita jabarkan bahwa masukan-masukan itu kita anukan itu sudah berapa kemampuan untuk mengadopsi suatu temuan baru ya. Itu harus salah satu sifat profesional ya. Jadi kalau kita tetap tidak berubah ya tidak profesional. Karena dengan perkembangan kita juga harus mampu berubah gitu. Baik, saya kira ya waktunya memang kalau mau bicara banyak sekali hal yang contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana suatu leadership bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi saya terima kasih sekali partisipasi yang teman-teman ya, jadi pesertanya saya lihat 120-an. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, dan terutama bagi seluruh rakyat Indonesia karena kita ini sebagai pelaksana dari amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum ya. Jadi kalau AQ-nya tinggi berarti kesejahteraannya kurang masihan ya. Jadi kita ini adalah ya harus kembali ke ini bahwa kita itu adalah membawa amanat konstitusi ya untuk kesejahteraan dan kemakmuran mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu aja mungkin yang bisa saya inikan. Untuk selanjutnya kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya lihat di catatan saya tidak ada. Mungkin barangkali saya kembalikan ke Master of Ceremony-nya, Dr. Pandu ada. Dr. Pandu jogging ya di Swedia.
Oh iya. Mohon izin, dokter Pandu berhalangan untuk Monggo. menutup kegiatan acara kali ini. Nggih. Terima kasih banyak atas perhatian dan respon hadirin semuanya. Terima kasih kepada Dr. Baksono, Dr. Didin, Dr. Hud atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan ilmu yang bermanfaat dan dapat membantu praktis klinis sehari-hari dalam menghadapi pasien ke depannya. Eh, tak lupa, jangan lupa untuk mengerjakan LMS di Pelataran Sehat mulai pukul 14 hingga pukul 23:59 hari ini. Dan untuk mulai bulan Oktober, TAS akan menggunakan sistem membership. Saya Ari, mewakili Dr. Seto dan Dr. Pandu, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Makasih semuanya. Izin live. Pak Didin, Terima kasih. Pak Salam sehat. Tono, sehat terus dok. Iya, matur nuwun.